Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video yang pertama ini. Baik, perkenalkan saya atas nama Pratiwi dengan NIM 19142092, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019, Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah morfologi tumbuhan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Mariotik SPMSI pada materi yaitu klasifikasi batang. Itu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah morfologi tumbuhan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Mariotik SPMSI pada materi yaitu klasifikasi batang. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu batang. Batang adalah sumber tumbuhan, tempat semua organ yang orang lain untuk bertumbuh. Daun dan akar ini dianggap sebagai perkembangbiakan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan morfologi pada batang. Di sini ada 4, yaitu yang pertama batang berdasarkan struktur, yang kedua batang berdasarkan perkembangbiakan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan morfologi pada batang. Di sini ada 4, yaitu yang pertama batang berdasarkan struktur, yang kedua batang berdasarkan penampang, yang ketiga itu batang berdasarkan permukaan batang, dan yang keempat yaitu batang berdasarkan arahnya. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan batang berdasarkan struktur. Batang berdasarkan struktur ini terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbatang jelas dan tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Di sini saya mengambil yaitu tumbuhan yang tidak berbatang jelas, yaitu pada tanaman pandan. Pandan merupakan segolongan tumbuhan monokotil dari genus Pandanus. Sebagian besar anggotanya merupakan tumbuh di pantai dengan daerah tropika. Ciri-ciri akar besar dan memiliki akar tunjang yang menopang tumbuhan ini. Pandan adalah jenis tumbuhan monokotil. Batang pada pandan ini menjalar, berbentuk bulat dengan berkas duduk daun, bercabang, dan bagian pangkal batang ini akan muncul berupa akar. Batang pada pandan ini menjalar, berbentuk bulat dengan berkas duduk daun, bercabang, dan bagian pangkal batang ini akan muncul berupa akar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan itu batang berdasarkan penampang melintang. Di sini saya akan menjelaskan batang bulat. Contohnya pada pinang. Pinang adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem. Pohon pinang ini memiliki jumlah daun yang cukup bervariasi, yaitu antara 7 sampai 10 helai pada setiap pohon. Pohon pinang ini juga merupakan tanaman salinter yang tumbuh secara individual, palem. Pohon pinang ini memiliki jumlah daun yang cukup bervariasi, yaitu antara 7 sampai 10 helai pada setiap pohon. Pohon pinang ini juga merupakan tanaman salinter yang tumbuh secara individual. Batangnya luas mencapai 20 sampai 30 meter. Bunga pada pinang ini menghasilkan bunga berumah satu, yang artinya bunga jantan dan bunga betina berada dalam satu rangkaian bunga yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan batang berdasarkan permukaan batang. Di sini saya akan menjelaskan pada berkas-berkas daun, contohnya itu pada pohon kelapa. Kelapa merupakan salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan hampir semua bagian tubuhnya, baik itu mulai dari akar, batang, buah, bunga, dan buahnya dan daunnya. Pada batang tanaman kelapa ini tumbuhnya itu tegak lurus dan merupakan batang yang tunggal. Tanaman pohon kelapa ini merupakan tanaman monokotil yang tidak memiliki kambium. Ini tumbuhnya itu tegak lurus dan merupakan batang yang tunggal. Tanaman pohon kelapa ini merupakan tanaman monokotil yang tidak memiliki kambium. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, itu
batang berdasarkan arahnya. Di sini saya akan menjelaskan arah tumbuh batang, yaitu menjalar pada batang di atas permukaan tanah. Contohnya itu pada tanaman sirih. Daun sirih merupakan daun yang tunggal dengan bentuk jantung permukaan yang mengkilap. Dan pada daun sirih ini berujung daunnya itu mengkilap, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan aroma khas apabila diramas. Panjang daun pada daun sirih ini tuh kira-kira 16-17 cm, dan lebarnya itu kira-kira itu 3,5-10 cm. Sirih ini memiliki bunga yang majemuk yang berbentuk bulat. Dan baik, itulah penjelasan saya mengenai pada materi batang pada tumbuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.